Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian, kita sedang bersama dengan salah satu paslon dari calon wali kota Kota Sukabumi. Sini ada Pak Haji Aib Zaki, kemudian ada Mas Bobi, panggilnya Mas ya? Boleh. Mas Bobi yang Perak mungkin, juga boleh, Mas, boleh. kalau ibu-ibu mungkin kenal ini. Ya. Beliau ini punya gelar Ustadz Musa. Hmm. Nah, ini Bang Bobi Maulana. Begini Pak Haji, ini mungkin beberapa hal yang akhirnya membuat podcast ini harus muncul karena setelah beberapa kali saya amati dari beberapa calon yang ada ini, orang-orang NU, khususnya saya orang NU Pak. Ya. Kebetulan Pak Haji Aib lebih NU dari saya. Karena ternyata beliau sudah punya MKNU, sertifikat itu. Bahkan yang tanda tangan langsung Rois Am, Rois Am PBNU. dan PBNU, Iya, dan PB. juga Ketua Tanfiziyah waktu itu Buya Said ya. Ya, Buya Said. Buya Said. Baik pemirsa sekalian dan juga Pak Haji serta Pak Bobi yang ada di sini ingin lebih dekat mengenal. Sebenarnya orang-orang NU ini sudah tahu dengan apa namanya Pak Haji Aib ini katanya orang NU. Cuma ingin lebih tahu mungkin latar belakang Bapak. Dengan info beliau juga masih sekutu keluarga dengan Pondok Pesantren Al Mahfudiyah. Iya. Babakan Mageng, kemudian juga ada hubungan kekerabatan dengan Cipasung. Itu mungkin bisa Bapak ceritakan. Ya. Jadi pertama-tama memang saya ini secara kultural ya, itu di ahli sunnah wal jamaah, khususnya di Ciaul Babakan Mageng dan belajar ngaji di pesantren Babakan Mageng. Kemudian juga belajar salat, belajar ya semua itu dari Babakan Mageng. Dan sampai sekarang masjid masih ada, Jumatan juga masih Jumatan NU kultural, ya kan? Karena tongkat tuh. masih tombak. Sampai sekarang tumbak. Nah itu contoh ini ya, yang sehingga saya belajar di situ terus dan saya dapat ilmu ya dari Ciaul Babakan Mageng. Yang kedua, ayah saya kan ya di ayah pertama ya, yang Babakan Mageng ayah yang kedua, kira-kira begitu. Iya. Ayah yang pertama ini kan masih keluarga Tasik. Ya. Kebetulan kan kakaknya ayah saya ini nikah ya dengan keluarga Cipasung. Nah, seperti itu. Jadi ada ikatan Cipasung di situ ya. Kiai Haji Wahab, Abdul Wahab ya. Kalau saya panggilnya si Abah. Abah udah almarhum ya. Kemudian istrinya kakak saya, kakaknya ayah saya namanya Ibu Haji Ombah, gitu, Pak Ombah, dan tinggalnya di Taman Sari. Nah, sehingga dengan dan keluarga inilah yang yang mengarahkan saya, karena anak Abah ini namanya Haji Ahmad Fuad, yang di Amir Kargo ya di Jeddah. Dan dia salah satu pengurus PCI ya. PCI. Pengurus cabang internasional istimewa. Ya, Ya. Pengurus cabang istimewa yang ada di Jeddah. Dan saya dimodalin ya, dikasih modal. Usaha saya ingat betul, saya dikasih modal 250 juta waktu itu, cukup besar. Nah, ya sampai hari ini, dan sekarang udah meninggal ya. Dan dia yang memperkenalkan ke N1 saya. Pada waktu itu pada 1997, 1998, puncaknya di 1999. Itu yang memperkenalkan ke N1 ya. Tapi dengan berjalannya waktu, karena saya sibuk di dunia manufaktur, sibuk di dunia bisnis, sehingga saya... Kalau nggak salah waktu itu Bapak di spare part atau apa? Saya spare part manufaktur, sehingga sibuk, ya, sehingga
ya baru kembali lagi ya dengan NU di 2018. Oh, 2018. 2018 kemarin ya. Nah dari situlah saya masuk di Himpunan Pengusaha Nahdliyin PW NU Jawa Barat. Nah, gitu. Betul. Ya, jadi Dengan Pak HPN Haji Asep. DPW PW Jawa Barat seperti itu. Nah dari situ maka Oktober 2018 saya ikut Madrasah Kader NU. Nah yang ditandatangani oleh para petinggi NU di PBNU seperti itu. Ya. Nah dari situ masuklah ke HPN juga di ini. Jadi saya aktifnya hanya di Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Berarti sekarang posisi sebagai apa Pak? Kalau secara Sekarang struktural? sih SK terakhir ya saya masih wakil bendahara. Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Pengusaha Nahdliyin. Nahdliyin. Wah, ini benar-benar NU hadirin. SK-nya masih ada dan ini ya. Dan sekarang juga saya ikut menjadi salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia bidang ekonomi keumatan. Sama tanda tangannya juga Kiai ya Miftahul Ahyar kan karena waktu itu Masih beliau. beliau. Sekarang udah jadi Rois Am. iya. Jadi seperti itu. Siap. Pak Kiai. Si santri nih Pak. Ini Iya. kan HSN ini. Iya. Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Oh, iya. Sekarang tanggal 19 mungkin puncaknya di hari Selasa. Selasa. Kemudian Pak Haji yang ingin saya tanyakan juga karena memang dari kecil di lingkungan NU ya Pak ya. Kemudian mungkin disahkan secara formalitas dengan adanya sertifikat. Mungkin perasaan Bapak dengan Aswaja khususnya dengan NU ini bagaimana dalam kehidupan? Ya, jadi gini, saya kan diajarkan di dalam Madrasah Kader NU, di mana NU ini adalah pendiri bangsa ini, ya, sehingga NU ini kalau di dalam struktur korporasi, NU sama dengan komisaris utama, kira-kira begitu ya. Siapapun presiden direkturnya, tapi komisaris utamanya selalu NU, kira-kira begitu. Ya, karena ini tatanan negara. Maka buat saya NU ini, terlebih saya sekarang sedang mencalonkan diri jadi wali kota, maka otomatis NU di kota Sukabumi adalah menjadi bagian dari komisaris ya dalam membangun tata kelola di kota Sukabumi. Karena itu yang diajarkan oleh saya dari Madrasah Kader NU. Nah, sehingga ya kalau saya kan kontekstualnya ke politik ya. Kontekstualnya kepada penataan birokrasi eksekutif maupun legislatif di satu wilayah khusus kota Sukabumi. Bukan pada kontekstual berdakwah. Seperti itu ya. Betul. Jadi saya memahami NU seperti itu. Ya. Sehingga dan NU menerima semua, ya semua kalangan, semua semua agama bahkan, semua kalangan, semua orang yang punya perbedaan dengan, dan itu NU ini memang Indonesia banget gitu ya, kira-kira gitu ya, karena menerima perbedaan, menerima ya berbagai suku, toleransi, golongan. Saya kan keliling Indonesia paling tidak sudah ke seluruh pulau besar ya saya sudah datangin. Di situ ada NU selalu diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Berarti chemistry sudah terbangun sejak kecil, kemudian juga Nah, beliau ini berarti Nahdliyin yang pengusaha. Nah, ini yang jarang ini. Kalau yang ngaji itu balatak, Pak. banyak ya. Banyak. Ini yang pengusaha ini yang memang harus. Mungkin Bapak juga nanti ke depannya yang saya dengarkan Bapak juga memiliki berbagai macam program. Ya. Mungkin salah satunya juga harapan Bapak atau cita-cita ataupun program Bapak ke depan nih melihat pemuda-pemuda NU, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya. Jadi begini. Saya duduk di sini hari ini karena saya mendidik generasi saya. Yaitu dengan Forum Komunikasi Dua Bangsa. Paling tidak ada di atas 500 sampai 500 orang lebih ya. Di atas 500 orang yang saya didik yang sekarang generasi Z, generasi X maupun milenial. Tegaknya saya berdiri di sini, saya mencalonkan jadi wali kota karena rapihnya saya membangun sumber daya manusia yang masa depan. Nah gitu ya. Maka
saya akan bersama-sama NU ya sekarang dan selama-lamanya bagaimana mempersiapkan masa depan bangsa ini ya bersama kader NU dan juga kader yang lain. Ya, Tidak ya, hanya pasti. NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada LDII, kemudian juga PUI dan dari unsur non Muslim, dari pemuda gereja, pemuda Katolik, pemuda Kristen, Tionghoa itu juga ya. silakan ya sesuai dengan porsinya masing-masing. betul. Kita akan mengajak bersama-sama bagaimana sih kota Sukabumi, kita konteksnya kota ya, bukan nasional. Iya, iya. Kota Sukabumi ini, karena Sukabumi ini tidak memiliki sumber daya alam Betul, betul. dan tidak punya industri besar, Iya. tidak punya industri manufaktur yang besar ya, kayak kecil-kecil ada. Maka satu-satunya jalan untuk membangun Sukabumi adalah meningkatkan sumber daya manusia. Nah, ini yang akan kita bangun ya. Bagaimana prinsip-prinsip yang bisa diterima oleh seluruh negara dan seluruh korporasi di dunia, seluruh negara di dunia ya. Yang pertama saya akan bangun integritasnya kepada generasi muda. Yang kedua kompetensi, itu dua dulu ya. Keahlian apa yang dia miliki gitu. Iya, makanya saya mohon izin nih Pak Kiai, Siap, Pak Haji. pas santri ya. Ini karena ini hari santri. Bolehkah Ayub Jaki ya meniru Rasulullah? Wah, sangat dianjurkan. Ya, 4 sifat ya. Yang pertama sidik, amanah, patonah, dan tablik. Dan ini menjadi pagar saya dalam membangun generasi muda yang akan datang. Termasuk di dalamnya generasi muda NU. Siap nggak? Ya, kita berikrar, kita mau jujur, mau amanah, ya, meningkatkan kepintaran kita, transparansi ya. Kita terjemahkan 4 sifat ini terhadap implementatif, bukan 4 sifat ini dalam kontekstual menerangkan secara keilmuan. Iya, betul. Tapi saya porsi pemerintahan ya Pak ya. Pada porsi pemerintahan. Jadi yang disebut sidik ini jujur. Jujur. Amanah dipercaya oleh masyarakat. Siap. Dan kemudian patonah bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di kota Solo. Kemudian tablik transparansi. Ya, betul. Berapa pemasukan, berapa pengeluaran, dari mana pemasukan, kemana pengeluaran. Itu yang paling penting ya. Betul, betul. Nah, selanjutnya, maka ini yang akan saya bangun. Nah, kemudian kan kita punya rukun Islam, ya ada 5 ya. Betul. Sahadah, salat, saum, zakat, dan haji. Nah, pada sahadah kan ini sesuatu yang sakral ya. Betul, betul. Nah, siap nggak generasi muda yang akan datang hari ini dan yang akan datang berikrar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah dan mau berlaku jujur dan amanah lah pada kontekstual implementasi, Ya, betul, ya. betul. Bukan pada kontekstual keilmuan. Bukan Ya. keagamaan. Kalau keilmuan dan keagamaan tuh hak prerogatifnya kiai, ajengan, ustadz. Nah, saya kontekstualnya umaro, gitu. Betul. Seperti itu Kak. Betul, betul. Kemudian juga Pak Haji tadi menarik tuh, ada apa namanya santri, kemudian para pemuda ini memang akan diberikan arahan ataupun semacam pelatihan, kemudian dijadikan untuk kedepannya mungkin ya mengisi di pemerintahan dan lain sebagainya. Ini yang mungkin jarang digarap di kalangan NU. Ya. Lebih fokus kepada pengajian. Nah ini juga mungkin warga NU sekalian, ini dengan adanya beliau nanti di pemerintahan, khususnya para pemuda, harapan kita, cita-cita kita ke depan, orang NU ini bukan hanya jadi penonton gitu kira-kira Pak Haji. Selama ini kan nonton saja gitu kan. Kemudian Pak Haji, saya beberapa kali melihat di baleho atau di spanduk Pak Haji, kemudian juga di video yang berseliweran itu ada wakaf produktif. Sukabumi Kota Wakaf. Betul. Nah itu rada unik tuh Pak Haji. Ya. Karena belum ada nih. Kayaknya langka ini Pak Haji. Ya. Kira-kira gimana? Jadi saya tambahin sebelum masuk ke wakaf, saya tambahin begini.
saya nanti ketemu saya yang meminta ketemu dengan para pemuda sebetulnya, bukan hanya NU, yang lainnya juga. Ya, betul. Nah, kita akan siapkan para pemuda ini untuk masuk di eksekutif legislatif. Ya. Kita akan punya komunitas bersama-sama sehingga dipersiapkan 2029 kita sudah memulai, sehingga yang duduk di eksekutif itu memang orang-orang yang sudah punya integritas dan kompetensi. Siap. Begitupun juga nanti yang akan kita siapkan di eksekutifnya. Ya. Seperti itu. Nah, saya bikin namanya nanti menata kebaikan platformnya. Nanti Pak Bobi yang akan menerangkan tuh, khusus menata kebaikan. Menata kebaikan. Nah, itu ya. Nah, saya akan bicara masalah wakaf. Nah, jadi begini, instrumen pembangunan satu kota di Sukabumi dulu ya, Sukabumi aja, Ya, ya. kota Sukabumi. Yang pertama adalah ada 3. Ya. Yang pertama pendapatan asli daerah. PAD. Nah, berapakah pemerintah daerah ini mampu menarik pendapatan asli daerah? Ya, itu harus tablik, Nah, harus itu, Pak. patomah. Kita nih kadang-kala mau mengakses tuh kemana ini? Kita harus tablik ya, dan harus patonah. Patonah apa? Pemimpinnya mampu menaikkan PAD. Betul. Nah, dan tablik harus sampai. Ya, Ya, kira-kira tidak gitu. ada kemana-kemana. Nah, tidak ada kemana-mana ya. Yang kedua transfer provinsi. Hmm. Ini kan provinsi kurang lebih 50 triliun lebih ya, nggak tahu angkanya berapa nih ya. Ya. Anggaran 2025, 2026. Nah, berapa persen dari 50 triliun ini harus masuk ke kota Sukabumi? Dan itu adalah kemampuan dari seorang wali kota dan wakil wali kota. Kalau wali kota dan wakil wali kota tidak punya kemampuan patonah, ini akan kecil nih. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, itu adalah APBN. APBN kita sama-sama tahu 3.600. Nah, kita kota Sukabumi bagian dari 514 kota kabupaten ya di Indonesia. Berapakah APBN yang bisa kita tarik? Dan itu adalah kepiawaian dari wali kota dan wakilnya. Di situ adalah patonah, jujur, amanah, patonah, dan tablik. Setelah dapat ke Sukabumi dipakai apa? betul, Pak. Jangan lari nggak karuan. Nah, khusus apabila Ayub Jaki dipilih, ya dilantik tanggal 1 Februari 2025, maka tanggal 2 Februari saya akan deklarasikan wakaf Sukabumi jadi kota wakaf. Jadi Sukabumi menjadi kota wakaf. Satu itu. Yang kedua, kota Sukabumi menjadi kota wakaf produktif. Nah, ya. Ini instrumen keuangan keempat. Keempat. Ya. PAD, Ini provinsi, nasional. PAD, provinsi, nasional, dan wakaf. Nah, wakaf ini target kita 500 miliar. Ya. Entah berapa tahun kita mencapai 500 miliar. Apa 5 tahun, 7 tahun, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini instrumennya menggunakan Undang-Undang Nomor 41 2004. Oh, jadi undang-undangnya sudah ada. Sudah ada. Artinya seluruh kepala daerah sudah diperbolehkan menjalankan undang-undang. Undang-Undang Nomor 41 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 2006. Ini udah sesuatu yang sudah diundangkan, itu pemerintah daerah boleh menjalankan. Maka saya, bismillah, begitu saya dilantik tanggal 2-nya kita deklarasi. Hadir ya? Siap, Terdepan siap. dong. Oh, itu. Nah, saya sedikit manfaat kota wakaf. Ya. Anggap aja wakaf ini, Sukabumi mampu menggalang dana wakaf sebesar 500 miliar. Ya? Nah, 500 miliar ini, dana ini bisa masuk kepada marketplace yang sudah ada dibangun oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, ya. Bisa juga masuk ke instrumen lembaga keuangan syariah, penerima wakaf uang, misalkan dalam bentuk deposito dan lain, yang semuanya syariah. Nah, anggap saja punya margin keuntungan 10% per tahun. Maka jatah mauquf alaihnya 90%. 90% untuk mauquf alaih. Untuk alaih. 10% untuk nadir. Siap. 90%. Hanya untuk membesarkan
ini aset dari Nadir bisa saja yang 90%-nya dikurangi ya. Siap. Bisa. Tapi tergantung kesepakatan. Nah, bisa dibayangkan kalau 500 miliar punya manfaat perputaran uang dari Nadir dari aset wakaf 500 miliar menghasilkan 10% sama dengan 50 miliar. 40 miliar untuk mauquf alaih. Sehingga instrumen keempat ini akan melahirkan kota Sukabumi tidak ada lagi yang miskin. Makanya saya dalam berbagai kesempatan selalu bilang kota Sukabumi kemiskinannya 0%. Bukan berarti yang miskin hilang. Yang miskin tetap ada, tapi dibantu oleh pemerintah daerah melalui wakaf. Tergantung. Karena memang tugas wakaf itu, tugasnya itu. Ya, tugasnya wakaf itu. Bisa saja nanti uang wakaf ini digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, ya, infrastruktur dan lain sebagainya. Itu kesepakatan lah. Saya sebagai pemimpinnya dan Kak Bobi, ya, saya akan bekerja sama dengan ulama. Ya, saya akan kerjasama juga dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan berbagai organisasi yang memang punya harapan sama-sama ya, mereka yang mau jujur dan amanah. Kalau tidak jujur dan amanah ya udah kita nggak akan layani karena nggak punya kemampuan. Saya kira itu. Ya. Dan perlu diketahui oleh pemirsa semua, beliau ini bukan hanya omon-omon, sudah memulai Pak ya. Sudah Jadi memulai. Wakaf produktif kita sampai hari ini adalah 774 juta. Real time hari ini 774 real time. Dan masih terus akan bertambah. Tiap hari naik. Tiap hari naik. Nah, ini belum di-endorse oleh kekuatan politik. Eksekutif legislatif. Begitu ini kita deklarasikan, kemudian insya Allah 20% warga kota Sukabumi turut serta berwakaf, maka sama dengan 70.000 orang. 70.000 orang kali 50.000 sama dengan per tahun bisa 42 miliar. Luar biasa. Iya kan? Betul. Nah, per tahun. Kali 10 tahun sama dengan 420 miliar. Saya kira target 500 miliar nggak begitu susah. Ya. Karena yang kan saya yang memimpinnya. Iya, betul. Ya. Memimpin yang sudah mendeklarasikan dirinya bersumpah akan jujur dan amanah. Jika tidak jujur dan amanah, Allah melaknat saya. Itu sesuatu yang sakral. Saya nggak mungkin menghancurkan diri saya sendiri, kecuali saya akan berlaku jujur dan amanah. Sekali lagi, saya tidak mungkin menghancurkan diri saya. Iya, betul. Maka saya akan melaksanakan jujur dan amanah. Itu jadi para pemirsa sekalian, dengan Pak Haji Ayep yang kita tangkap jadi wakaf ini memang kalau nggak salah baru beberapa kota Pak ya di Indonesia. Oh gini, ada 6 kota dan kabupaten di Indonesia. Ya. Yang pertama yang sudah mendeklarasikan kota wakaf, kabupaten wakaf, satu Kabupaten Aceh Tengah. Oh, Aceh. Yang kedua Kabupaten Siak Riau. Di Riau. Yang ketiga Kota Padang. Sumatera. Yang keempat adalah Wajo, Sulawesi. Yang kelima Kota Tasik, Jawa Barat. Ya. Nah. Yang keenam adalah Gunung Kidul, DIY, Jawa Tengah. Jakarta. Insya Allah yang ketujuh Kota Sukabumi. Tapi ada 9 negara yang sudah wakaf ini dijadikan kementerian, setingkat kementerian. Ya. Jadi wakaf ini dijadikan setingkat kementerian. Yang pertama Turki. Ya, Turki. Yang kedua Mesir, 3 Maroko, 4 Jordania, 5 Palestina, 6 Arab Saudi, 7 Kuwait, 8 Qatar, dan 9 Uni Emirat Arab. Nah, 9 negara ini yang sudah wakaf ini ditata secara khusus ya oleh badan atau setingkat kementerian atau kementerian setingkat badan seperti itu. Betul. Jadi para pemirsa sekalian, wargi Sukabumi, khususnya para kaum Aswaja, khususnya kaum NU. Beliau ini asli orang NU, kemudian juga pengusaha NU. Ya, kalau sekarang beliau ini di tempe apa ya Pak ya? Oh ya, tempe. Diimportir tempe yang Ekspor. Ya, eksportir tempe.
Kemarin juga beberapa kali ke pasar Pak Haji. Iya. Saya sebelum itu belum tahu ini ajak ini punya siapa gitu kan. Ternyata punya beliau. Jadi beliau punya gagasan yang luar biasa untuk kota Sukabumi ke depan. Beliau tahu dari mana, bagaimana, dan untuk kemana. Ini beliau sudah memiliki ilmunya. Nah ini Pak Haji, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya ini kita akan Pak ngobrol Bobi. dengan Pak Bobi. Beliau ini baru datang dari umroh, alhamdulillah. Ya. Masih jet lag katanya. Tapi sudah direfleksi ya sama Haji Uhud. Sudah. Udah. Pasti itu 2-3 hari masih berat. Lumayan. Iya. Kemarin gimana Pak Bobi terkait ya mungkin bisa diceritakan masalah umroh di sana? Umroh singkat sebetulnya. Umroh private. Cuman sekitar pulang pergi ya 7 hari loh. 7 harian ya. 7 hari. 2 hari di Madinah, 2 hari di Mekah. Kemarin sempat kali bertemu ada yang berpesan gitu tanpa kenal, tanpa apa tiba-tiba itu bisa diceritakan Pak Bobi? Iya. Sebetulnya kesana itu tujuannya untuk menyelesaikan atau menunaikan nazar sebetulnya. Oh. Jadi tahun kemarin itu kita kan tidak pernah tahu ke depan akan menjadi seperti apa kan. Kita tahun kemarin itu saya umroh juga sama istri nazar bahwa di tahun depan, artinya tahun ini 2024, seumpama Allah berikan sehat, rezeki cukup, ya, kita mau berangkat lagi nazar nih. Alhamdulillah, biiznillah, tahun ini segala unsur janji tersebut terpenuhi. Iya. Alhamdulillah Allah cukupkan rezekinya, alhamdulillah Allah berikan kesehatannya. Tapi masalahnya sekarang ini lagi dalam perhelatan pilkada. Gitu. Saya harus meninggalkan Sukabumi selama kurang lebih 7-8 hari berarti kan, dengan perjalanan dan lain sebagainya. Saya bicara dengan Pak Haji gimana ini? Saya udah nazar nih. Gitu. Sementara nazar itu dapat dibatalkan dalam kondisi apapun, kecuali memang ya kondisi darurat lah. Ya. Umpama mungkin sakit dan lain sebagainya, tapi kalau kondisi-kondisi teknis nggak ada alasan untuk itu. Gitu. Saya juga ngobrol dengan beberapa kiai dan ulama, akhirnya sepakatlah. Saya dengan Pak Haji izin diberikan, saya izin dengan tim segala unsur yang ada di tim kemenangan ini, akhirnya saya berangkat ke sana 2 hari di Madinah, 2 hari di Mekah. Jadi yang punya travel ini, saya sebut aja Bang Nuh lah ya, Bang Nuh. Dia ini ada kenalan juga, bawa jamaah juga ke Madinah gitu. Mau mempertemukan saya dengan beliau ini, ulama ini. Gus lah disebutnya ya, Gus. Nggak bisa, di Madinah tuh nggak ketemu. Karena kita punya schedule, beliau juga punya schedule dengan jamaahnya. Ketika di Mekah, beliau pergi ke Mekah, lagi di Madinah, beliau ke Mekah. Gitu. Meninggalkan jamaahnya. Begitu ditanya, Gus mau kemana? Ini saya ada perintah Allah. Jadi dari Madinah ke Mekah berdua dengan asistennya mungkin ya. Itu khusus bertemu dengan saya. Masya Allah luar biasa. Wallahu a'lam saya juga. Mungkin diceritakan oleh pemilik travel yang saya gunakan untuk berangkat umroh, travelnya. Diberitahu mungkin nih lagi ada di Mekah sekarang. Ayo beliau datang ke Mekah. Ngobrol lah di sana panjang lebar. Salah satunya adalah kesimpulannya ya, garis besar adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya tuh tergantung niat. Niatnya dulu. Kalau berbicara masalah pemimpin, mau di kota Sukabumi, mau di mana, secara kriteria pemimpin tidak ada yang pantas sebetulnya. Belum mengatakan seperti itu. Tidak pantas seperti apa? Kalau kita mengacu kepada Rasulullah beserta para sahabat ya, Abu Bakar Siddiq, kemudian juga Utsman bin Affan ya, Khulafaur Rasyidin yang memang ketika ditunjuk jadi pemimpin tuh semuanya takut gitu. Waduh, khawatir tidak bisa menjalankan, saling lempar. Maka ketika mengacu kepada pemimpin saat ini di masa akhir zaman ini ya memang kalau dilihat secara kasat mata gitu ya, apakah pemimpin ini sesuai karakter, apakah sudah pantas jadi pemimpin, khususnya dengan dosa-dosa politiknya ya, kemudian juga dengan tindakan-tindakan seperti korupsi dan lain sebagainya. Maka
apapun yang sekarang dikerjakan, yang dijalankan, awal dengan niat yang baik dulu. Pertama, niatnya apa? Niatnya ketika menjadi pemimpin ingin jujur dan amanah seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Kemudian pada prosesnya, apapun yang terjadi, jangan pernah disesali. Kita boleh berdoa kepada Allah, memohon bahwa kita ini supaya Allah percayakan, diizinkan menjadi pemimpin. Tapi bukan berarti segala proses yang kita jalankan untuk menuju ke arah sana, menuju ke pemilihan ini, harus semuanya tuh serba ngotot tuh. Jadi usaha wajib, doa, ikhtiarnya harus, tapi jangan ngotot. siap. Jadi maksudnya, kadang gini, kalau niatnya baik, ketika kita mau mendapatkan sesuatu, karena niatnya baik, Allah tunda dulu, bisa di hari yang sama, bisa beda jam, bisa beda menit, Allah kasih kebaikan yang lain, yang sama nilainya dengan kebaikan yang kita dapat. Apalagi untuk kemenangan dengan segala cara. Oh, nggak boleh ya? Itu luar biasa Gitu. Jadi tidak dengan segala cara ya. Ya, artinya Harus dengan cara-cara yang ketika cara ini niatnya baik cara ini. Misalkan kita ingin memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat atau kita ingin mengungkap fakta dan lain sebagainya. Selama itu benar, baik tujuannya, maka diperbolehkan. Mudah-mudahan di tanggal 27 November, di akhir pada kegiatan pemilihan Kota Sukabumi, khususnya seluruh wilayah, maka Allah akan memberikan momen yang indah. Seperti itu. Jadi kita ikhtiar, tawakal itu betul-betul. Jadi niat, ikhtiar, tawakal. Betul-betul. Jadi memang yang saya lihat dari beberapa calon ini kelihatannya luar biasa Pak Haji. Ini saya beberapa kali kumpul dengan para santri, dengan para asatidz, para kiai, mungkin mendengar dawuh-dawuh dari para ulama. Kata beliau, cari pemimpin yang memang niatnya itu lillahi ta'ala. Tidak atas dasar kepentingan politik, tersandra politik dan lain sebagainya. Betul. Dan para kiai, para masyayikh NU ya, ini sudah menentukan ya, melabuhkan kapalnya kira-kira Pak Haji ke pasangan nomor 2. Amin. Mudah-mudahan sekali lagi para pemirsa sekalian, ini mungkin singkat ya, tidak mendalam bagaimana program beliau, kemudian juga bagaimana apa yang akan dilakukan oleh beliau. Cuma mungkin bisa sedikitlah tergambarkan bagaimana basic beliau, kemudian juga capaian-capaian yang ingin, dan juga mungkin beliau sudah jadi pengusaha, ibaratnya Pak Haji ya. Bukan cari uang jadi wali kota itu. Bolak-balik saya mendengar Pak Haji itu bilang seperti itu, Mas Bobi juga. Kalau cari uang jadi pengusaha lebih enak Pak Haji. Lebih enak, nggak banyak problem. Dengan jadi artis ya, dengan jadi sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi itulah para baraya sekalian, kita khususnya warga NU jangan salah pilih. Kalau pilihan ada tiga-tiganya baik. Cuman dalam usul fikih dikatakan, dalam kaidah fikih, ketika terjadi ataupun ada pilihan yang banyak ini baik semua, maka pilih yang paling aslah. Yang paling baik. Al aslah sumal aslah fal aslah. Betul. Yang paling bagus, yang paling maslahat yang mana. Kalau kita ambil lagi ke kaidah fikih, ada istilah khairul umur awsatuha. Perkara yang paling bagus itu yang tengah, Pak. Nah, kira-kira yang tengah itu ya nomor 2 lah gitu kira-kira. Sama ini saya boleh nambahin dikit ya. Silakan. Ini saya memang udah pengen bicara sejak lama sebetulnya. Nunggu momen ini. Jadi mumpung ini momennya tepat Hari Santri Nasional. Ya. Saya mungkin ingin menyampaikan kepada seluruh santri khususnya di Indonesia, mumpung sekarang lagi podcast ini kan, ini jadi mudah-mudahan jadi sumber sharing yang baik lah gitu ya. Jadi tadi terkait program-program kita yang akan merangkul semua ya, semua kalangan, semua golongan, khususnya NU, mungkin nanti dengan teman-teman Ansor kita punya program kepemudaan nanti di depan. Kita akan melibatkan banyak sekali anak muda dalam segala lini di pemerintah kita. Nah, khusus di Santri Nasional ini, mungkin ini pesan untuk semua. Untuk para santri, untuk para ulama, untuk para kiai, untuk diri saya sendiri, untuk kita bertiga di sini, untuk semua yang menyaksikan,
hari ini disadari ataupun tidak, agama sudah banyak ditinggalkan. Gus. Ya. Ini datanya boleh dicek, silahkan mau di Google dan lain sebagainya. Seluruh agama, ya, Islam, Kristen, Katolik, semua sudah mulai ditinggalkan. Artinya apa? Artinya peradaban ini membuat agama juga bertumbuh dan melahirkan sebuah pandangan-pandangan baru. Ini sedang arah kali ini. Agama-agama yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi bukan lagi berbicara masalah membuat rumah ibadah yang bagus, yang megah, bukan lagi seperti itu. Tapi bagaimana akhirnya agama yang kita jalankan saat ini, menurut penilaian masyarakat dunia saat ini adalah fokus kepada bagaimana menenteramkan diri sendiri aja. Jadi agama itu sholat, kemudian zakatnya, itu hanya untuk menenteramkan dan menenangkan diri sendiri. Gitu. Ya sholat tenang, cukup. Sementara kondisi sekarang masyarakat dunia itu bagaimana caranya supaya kembali ke basic atau prinsip agama itu sendiri, itu saling berbagi, mengentaskan kemiskinan, betul. ya, saling menolong, kemudian hablum minan nasnya, bagaimana kita zakat itu betul-betul tersampaikan kepada yang berhak menerimanya, kemudian bagaimana gotong royong dan sebagainya. Itu kan yang visi agama itu kan itu gitu. Tapi saat ini adalah agama itu menjadi satu, wah kita mayoritas nih, minoritas tak dulu. Wah kita di sini mayoritas, minoritas ini tak dulu. Jadi ada rasa saling ingin mengungguli dan lain sebagainya. Kemudian, wah saya bikin rumah ibadah di sini bagus. Oh di sini jangan mau kalah, bikin juga. Dan ada kepentingan-kepentingan lain yang di luar unsur kemanusiaan. Karena dalam agama, khususnya agama Islam, kemanusiaan di atas segala-galanya. Betul. Jadi dalam konstitusi syariah itu yang pertama hifdzun nafas. Nah itu dia. Jiwa itu nomor satu. Nomor satu. Ada orang non-Islam kecemplung, wajib ditolongin. Oh iya dong. Jangan ditanya dulu KTP-nya Islam bukan? Ya. Betul. Maka dari itu untuk seluruh santri ya, ini adalah pejuang-pejuang agama Allah semuanya, khususnya di Indonesia, mayoritas agama Muslim. Mudah-mudahan melalui momen Hari Santri Nasional ini, mari sama-sama kita merenung kembali, mengukuhkan lagi untuk semuanya ya, untuk para ustadznya, untuk para alim ulama semua. Mari kita sama-sama merenung lagi, sama-sama kita kuatkan lagi pondasi agama kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mengingat arus digital yang luar biasa. Tidak bisa dibendung lagi. Luar biasa. Kemaksiatan itu hitungannya per detik bisa dilihat, bisa dilakukan. Kalau dulu mungkin untuk melihat agak kecil spesial, ya dilakukan mungkin. Tapi kalau sekarang balance semua, dilihat hitungannya per detik, dilakukan juga hitungannya per detik. Mudah-mudahan kita memperkuat keimanan dan ketakwaan kita di momen Hari Santri Nasional ini, sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia jauh lebih baik lagi, khususnya dalam hal beragama. Amin. Luar biasa ini Pak Haji, kemudian Mas Bobi, Ustadz Musa ini. Ustadz Musa. Jadi ekonomi oke, keagamaan oke. Dibantu oleh para kiai yang ada mendampingi beliau-beliau. Saya lihat para ulama-ulama sepuh di Sukabumi juga ada di barisan beliau nih. Jadi untuk warga Sukabumi, warga Ahlussunnah wal Jamaah khususnya, jangan salah pilih. Tentukan pilihan Anda di tanggal 27 November. Jangan salah pilih, karena ketika kita salah pilih, 5 tahun ke depan kita akan dipimpin oleh orang yang mungkin kepemimpinannya tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau bagaimana. Jadi kita harus menghindari, dan mudah-mudahan dan kita selalu mendoakan Pak Haji Ayep dan Mas Bobi, tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijabah semua hajatnya, dan mudah-mudahan Sukabumi kedepannya menjadi Sukabumi yang baldatun thayyibatun. Amin. Sekian para pemirsa yang menyaksikan podcast ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, beliau berdua ini asli Sukabumi dua-duanya. Haji ya? Ya. Pak Haji ini asli Sukabumi, Mas Bobi juga sama. Di Tipar, Pak Haji di Babakan Mageng, keluarga besar para masyayikh kiai dan juga pengusaha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua, merangkul segala kalangan yang ada. Ayeuna waktuna maju, Ayep Zaki.